Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri S dengan nomor NIM 27030251922. Mahasiswi B3 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 003 Kaubun, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik Bapak Ibu, selamat menyimak video praktik pembelajaran dari saya. Salam bahagia, sehat, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ya, baik, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa ya. Berdoa sebelum belajar, dilanjut dengan doa pembuka hati dan seterusnya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Dengarkan namanya. Abdurrahman Rosyid, Ahmad Abidjan, Ahmad Al-Ghazali, Aiza Zipana, Bagas Ditya Supriyadi, Baik Halhawarismi, Hanifah Tusoleha, Ibrahim Alan, Muhammad Safarudin, Nurul Azra, Raisa Zaida Khaira, Rasmi Siti Hawa, Tobi Alfarayan, Muhammad Isra Lamsyah, Yura Aditya, Kanza Delia Nugraha, Adam Saputra, Depi Nurmalasari, Muhammad Nabil, Khairul Alif, Muhammad Fakri, Nur Malik Fauzan, Adelia Safitri, Abdullah Raja Nukman, Imam Abu Hanifah. Ya. Sudah ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau menanyakan tentang pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita bahas tentang apa? 5 Asmaul Husna. Pertama apa? Al-Malik. Al-Malik artinya apa?
Maha Raja. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Yang ketiga, Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa? Maha Suci. Yang keempat, Assalam artinya Assalam artinya Maha Sejahtera. Pintar, hebat. Kelima, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya apa? Maha memelihara keamanan. Ya, baik, semuanya hebat. Semuanya ternyata sudah memahami arti dari 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang pintar, keanekaragaman. Ada lagi yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi? Keberagaman sebagai sunatullah. Ada lagi yang bisa melengkapi? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman, ya. Nah, kalian sebagai peserta didik, Ibu mau tanya dulu. Tujuan kalian ke sekolah untuk apa? Belajar. Pintar. Belajar. Jadi selain belajar, kalian harus bersikap apa di sekolah? Sopan, baik. Sopan santun, baik. Apa lagi? Saling berbagi, apa lagi? Saling menyayangi. Ya, saling membantu. Pintar, hebat semuanya. Semuanya sudah paham tentang perbuatan atau sikap baik yang harus kita lakukan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang indahnya apa? Indahnya apa tadi? Indahnya menghargai dalam indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kalian harus memahami tentang arti keberagaman. Nah, apa arti dari keragaman? Ada yang bisa menjawab? Arti dari keragaman. Ayo angkat tangan satu orang. Mewakili temannya, arti dari keragaman. Ada yang paham artinya arti dari keragaman? Kanza, apa arti dari keberagaman? Ya, pintar, hebat. Tepuk tangan buat teman kita. Ya, Kanza sudah menjawab tentang arti keberagaman, yaitu saling menjaga keakraban dan saling menghargai antar suku agar tetap menjadi harmonis, ya. Paham ya? Nah, setelah kalian memahami arti dari keragaman, kalian juga dituntut untuk memahami
keragaman sebagai sunnatullah. Kemudian selanjutnya kalian setelah menganalisis, maka kalian harus mengaplikasikan, ya. Kalian sudah menganalisis, oh ini Arnold tadi sembahyang, ya, dia telah mengadakan sembahyang. Kalau gitu saya pulang dulu, nanti setelah berapa jam kemudian saya kembali menemui Arnold. Nah setelah Yura kembali memanggil Arnold, maka ibadah yang dilaksanakan si Arnold ini udah selesai. Maka dia bisa bertemu dan bermain bersama. Peta konsep tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ada 3, yaitu pertama keragaman sebagai sunnatullah, dan yang kedua adalah ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam, ya. Tadi sudah dijelaskan. Dan yang ketiga saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda, ya. Tadi sudah jelas ya, Ibu sampaikan ya. Atau cukup sampai di sini? Ada yang kalian perlu pertanyakan? Angkat tangan yang belum paham tentang ketiga peta konsep mengenai indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ya, silakan disimak filmnya. Pendidikan agama Islam melalui video ini dengan judul Indahnya Saling Menghargai dalam Keberagaman. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keberagaman. Di sini kita memiliki berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda. Misalnya, ada orang Jawa, Sunda, Batak, dan banyak suku lainnya, masing-masing dengan bahasa dan adat istiadatnya sendiri. Setiap daerah di Indonesia punya makanan khas dan cara merayakan hari-hari besar yang unik. Meskipun kita berbeda-beda, Ayo perhatikan. Indonesia hidup berdampingan dengan saling menghargai satu sama lain. Perhatikan videonya ya. Membuat Indonesia menjadi negara yang penuh warna dan menarik. Menurutmu, apa saja keragaman di sekitarmu? Keragaman adalah sunatullah, berarti keragaman adalah bagian dari hukum atau aturan Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam Islam, sunatullah adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Ya, itulah tadi video pembelajaran sekilas mengenai pelajaran yang kita bahas hari ini, yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Tepuk toleransi, berbuat baik kepada sesama teman, menghormati dan mencintai kedamaian, bersikap lemah lembut, menghormati keyakinan orang lain. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompoknya ya. Di sini nanti kalian akan menulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya. Kemudian kelas ya. Jangan lupa kelasnya. Kemudian di sini kalian akan membahas tentang studi kasus. Kalian membahas per kelompok studi kasus mengenai sikap berbagai macam keberagaman, ya. Nah, ini ya. 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 Sekarang kalian mendiskusikan studi kasus yang ada di lembaran ini ya. Ya.
Dari bisa juga kalian ambil contoh tadi dari video yang Ibu tayangkan tadi. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Sikap baik yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi keragaman adalah menghargai dan membuka diri terhadap perbedaan agar tercipta persatuan. Apa hikmah dari keragaman yang Allah ciptakan? Ayo perhatikan temannya. Menurut Quran Al-Hujurat ayat 13 untuk saling mengenal dan menghargai. Ya, tepuk tangan untuk Raisya. Ya, terima kasih ya. Ya baik, dari hasil diskusi setiap kelompok tadi, semuanya sudah bagus. Berarti Ibu menganggap bahwa kalian sudah bisa membaca situasi apa yang ada di sekitar lingkungan kalian. Baiklah, hari ini kita akan buat kesimpulan materi kita tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ya. Di sini Ibu menyimpulkan bahwa keberagaman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan selalu jaga. Kenapa? Karena Islam selalu mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai semua perbedaan yang ada. Dan selain itu kita juga selalu menjalin hubungan baik dengan semua orang tanpa memandang latar belakang mereka, ya, atau latar belakang setiap individu. Ya. Nah, dengan menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai, kita dapat hidup berdampingan dengan damai dan menciptakan masyarakat yang harmoni. Betul tidak ketika kita melakukan kebaikan hati kita menjadi tenang? Betul? Jadi ketika kita habis melakukan kebaikan, maka hati kita merasa tenang dan tentunya kehidupan kita akan menjadi harmoni. Harmoni dengan siapa? Dengan teman, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dari kesimpulan yang Ibu sampaikan ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada. Baik, di sini Ibu akan membagikan sebuah refleksi yang harus kalian jawab. Di sini ada 4 pertanyaan, ya. Di sini ada 4 pertanyaan yang kalian harus jawab di kolom iya, tidak, dan dilengkapi dengan penjelasannya. Ya. Pertanyaan pertama, ya, Ibu bacakan. Pertanyaan pertama, apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam pertemuan pembelajaran indahnya saling menghargai dalam keberagaman? Jika ada, sebutkan. Nah, kalau jika ada, berarti iya, kemudian